Mahasiswa Palestina berterima kasih ke Prabowo. Perayaan Imlek 2576, Kongzili di Bali. Banjir Bekasi, buaya masuk ke rumah warga. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali kami hadir mengisi ruang informasi Anda pada malam hari dan yang paling spesial untuk malam hari ini, di mana kami juga mengawali untuk mengucapkan selamat hari tahun baru Imlek bagi umat China, Tionghoa yang merayakan untuk tahun ini. Semoga keberuntungan dan juga pengharapan besar yang baik bisa tercapai untuk di tahun ini. Betul, amin. Dan selain informasi tadi, kami juga memiliki informasi lainnya terkait dengan kegiatan Wakil Presiden dan juga seluruh Menteri Kabinet Merah Putih. Selain itu juga kami sudah menyiapkan untuk menemani malam hari Anda seputar peristiwa dan juga olahraga tentunya. Di Menyapa Malam, Sinpo TV bersama saya Louis Ayu. Dan saya Dea Manik, simak informasi Menyapa Malam untuk Anda. Kita awali informasi berikut ini pemirsa, di mana Jana Abu Salha, kadet Palestina di Unhan, Republik Indonesia berterima kasih kepada masyarakat Indonesia dan Presiden Prabowo Subianto. Ia bersyukur mendapatkan beasiswa di Universitas Pertahanan RI, bagian dari inisiatif Prabowo untuk membantu pemuda Palestina sejak 2023. Jana Abu Salha, mahasiswa asal Palestina, menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Indonesia, khususnya Presiden Prabowo Subianto, atas beasiswa kuliah gratis di Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Jana mengapresiasi dukungan Indonesia terhadap Palestina, termasuk dalam bidang pendidikan, politik, dan kemanusiaan. Ia merasa bersyukur bisa menempuh pendidikan kedokteran di Unhan bersama 22 mahasiswa Palestina lainnya. Presiden Prabowo turut berperan dalam menyediakan beasiswa S1 di Unhan Republik Indonesia bagi pemuda-pemudi Palestina sebagai wujud kepedulian dan kemitraan antara Indonesia dan Palestina. Program ini mencakup studi di bidang kedokteran militer, farmasi militer, teknik sipil, teknik tenaga listrik, teknik mesin, serta rekayasa keamanan informasi selama 5 tahun. Ini adalah bentuk dukungan nyata yang memberi harapan bagi semua generasi muda Palestina, yang mereka itu menghadapi keterbatasan kesempatan pendidikan dan hak asasi manusia secara umum. Atas nama rakyat Palestina, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada warga negara Indonesia dan pemerintah Indonesia secara umum. Dan terima kasih kepada Bapak terhormat Bapak Prabowo Subianto. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim berbagi tawa dalam pertemuan mereka di Menara Kembar Pertonas Kuala Lumpur, Malaysia. Dalam momen lucu terjadi saat di mana Presiden Prabowo Subianto ini bercanda soal pajangan mobil F1. Pada Senin 27 Januari, sebuah momen lucu terjadi saat Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Menara Kembar Petronas Kuala Lumpur, Malaysia. Dalam pertemuan itu, Anwar Ibrahim memberikan hadiah berupa helm dari tim Mercedes AMG Petronas F1 kepada Prabowo. Saat helm tersebut diserahkan, mata Prabowo tertuju pada sebuah pajangan mobil F1 yang ada di ruangan tersebut. Dengan spontan, ia menunjuk mobil tersebut. Petugas yang menyerahkan hadiah dengan cepat menanggapi sambil tertawa kalau mobilnya tidak dapat diberikan. Kedua tokoh itu terlihat tertawa bersama menciptakan suasana hangat selama pertemuan. Dalam kesempatan itu, Anwar Ibrahim juga menyebut Presiden Prabowo sebagai sahabat yang selalu mendampingi dirinya dalam suka dan duka selama berpolitik di Malaysia. Anwar Ibrahim juga menegaskan komitmennya untuk mempererat hubungan dagang antara Malaysia dan Indonesia. Ia menyatakan bahwa Malaysia akan mengutamakan produk dari Indonesia lebih dari negara lain sebagai wujud persahabatan yang erat antara kedua negara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih dengan informasi lainnya pemirsa. Jelang Imlek, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakebumi Raka meninjau Pasar Atom Surabaya pada Selasa kemarin. Kunjungan ini untuk melihat persiapan perayaan Tahun Baru Imlek 2576. Sebagai salah satu pasar terbesar dan tertua di Surabaya,
pasar atau menjadi pusat aktivitas ekonomi yang melibatkan pedagang kecil dan menengah. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meninjau sejumlah kios di Pasar Atom Surabaya yang menawarkan kebutuhan perayaan Imlek pada Selasa 28 Januari 2025. Tak hanya itu, Wapres juga sempat menyaksikan penampilan barongsai yang merupakan bagian dari semarak Imlek. Momentum perayaan Tahun Baru Imlek sendiri memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemasukan para pedagang. Wapres berharap Pasar Atom dapat terus berkembang menjadi pusat ekonomi lokal yang mandiri, memberdayakan pedagang kecil, dan menjadi bagian integral dari penguatan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, perayaan Imlek ke-2576 Kongzili, Partai Gerindra turut ikut memeriahkan dengan menampilkan acara barongsai hingga memberikan santunan 100 anak yatim. Dan juga acara ini digelar dalam rangka saling menghormati antar umat beragama, khususnya masyarakat Tionghoa dalam perayaan Imlek. Momen perayaan Imlek ke-2576 Kongzili merupakan perayaan yang selalu identik dengan masyarakat Tionghoa. Tak terkecuali salah satu dari kader Partai Gerindra yang juga turut ikut serta memeriahkan perayaan Imlek. Acara itu digelar di kediamannya dengan menampilkan barongsai, memberikan angpau, musik angklung, hingga santunan 100 anak yatim. Bahkan juga diisi tausiah oleh Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sekaligus pendakwa Haikal Hasan atau yang akrab disapa Babe Haikal. Perayaan Imlek ini pun diharapkan dapat mempererat tali silaturahmi antar sesama umat beragama. Kebetulan kita adakan di rumah saya, di kediaman saya, ada acara barongsai, ada angpau yang pasti, dan ada pesta kembang api, serta makan malam bersama. Ya, dan ada santunan-santunan tadi, seperti dilihat ada anak yatim, anak-anak panti, banyak kita makin senang, makin ramai, makin sukacita. Ya, tujuan kita pengen menunjukkan bahwa kita bangsa Indonesia ini bukan terdiri dari satu atau dimiliki oleh satu atau dua etnis, tapi bangsa Indonesia adalah milik semua suku, tanpa membedakan suku, agama maupun ras. Jadi, walaupun Imlek adalah hari raya umat Tionghoa, kami mau berbagi bersama kepada umat-umat agama lain maupun suku lain di luar suku Tionghoa. Tentu kami berharap melalui pemerintahan yang sekarang, kemiskinan bisa semakin berkurang, lapangan pekerjaan bisa bertambah, dan program-program ini dijalankan, program makan bergizi gratis, hilirisasi, itu bisa benar-benar dijalankan dengan baik sehingga bisa berdampak positif untuk bangsa Indonesia ke depannya. Kami berharap di tahun ini tentu tadi dengan adanya hujan besar dimaknai bahwa tahun ini adalah tahun berkat, tahun hoki. Kami berharap kami umat Tionghoa bisa tidak ada diskriminasi, bisa berbaur, bisa bekerja, bisa berusaha tanpa adanya gangguan dari pihak manapun. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi. Wakil Menteri Sosial Republik Indonesia Agus Jabo Priyono meninjau posko darurat banjir bandang di Grobogan, Jawa Tengah pada Minggu kemarin. Bersama personel Tagana, Pemkab, TNI dan Polri, Kemensos memastikan keamanan dan kenyamanan warga yang terdampak. Banjir bandang yang melanda Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah pada Senin 20 Januari 2025 menyebabkan kerusakan luas, menghancurkan belasan rumah, menyebabkan ratusan warga mengungsi. Merespon hal ini, Kementerian Sosial menyalurkan bantuan senilai Rp601 juta yang mencakup bahan bangunan, sembako, serta pendirian dapur umum. Wakil Menteri Sosial RI, Agus Jabo Priyono, meninjau posko darurat sekaligus dapur umum yang memproduksi 1.500 nasi bungkus per hari pada Minggu 26 Januari 2025. Dalam kesempatan itu, Wamensos juga menyapa para pengungsi, termasuk anak-anak yang mendapatkan layanan dukungan psikososial. Kemensos kemarin sudah memberikan bantuan, buffer stok, itu ada peralatan tidur, ada selimut, ada permakanan, ada pakaian. Tim Kemensos sudah mengidentifikasi kira-kira yang rusak berat ada 13. Tapi yang lain tetap nanti kita asesmen. Kemensos sudah memberikan bantuan pembangunan per rumahnya itu 25 juta. Dapur umum yang kita sediakan untuk memenuhi kebutuhan permakanan bagi para pengungsi juga para petugas relawan yang membantu di sini. Posko juga menyediakan layanan kesehatan hasil kerjasama dengan Dinas Kesehatan dan PMI. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni menghadiri undangan persiapan perayaan Tahun Baru Imlek di Klenteng Bontek Bio, Tangerang pada Selasa malam. Menhub mengaku terkesan dengan perayaan malam Tahun Baru Imlek di Kelenteng Biotek Bio yang merupakan salah satu kelenteng tertua di Tangerang, Banten. Melalui video yang dibagikan akun sosial media Instagram @raja_antoni, Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni menghadiri undangan persiapan perayaan Tahun Baru Imlek di Kelenteng Bontek Bio, Tangerang pada Selasa malam 28 Januari 2025. Menhub menyampaikan bahwa pertunjukan serta atraksi yang disuguhkan tersebut ditampilkan oleh para generasi muda. Menhub menyatakan senang banyak generasi muda yang terlibat. Ini menunjukkan ada regenerasi yang terus akan menautkan keindonesiaan. Saya merasa memperingati Imlek ataupun memperingati Natal dan hari raya lain pada saat bersamaan kita merayakan keindonesiaan kita. Atas nama Kementerian Kehutanan, saya mengucapkan selamat Imlek kepada Bapak Ibu sekalian. Gongsi Pacoy. Dalam kesempatan itu, Menhub juga menyerahkan secara simbolis pohon untuk ditanam di berbagai kelenteng yang ada di Kota Tangerang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, usai jeda, kami akan memberikan informasi terkait perayaan Imlek dan destinasi wisata sejumlah daerah. Tetap di Menyapa Malam Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV.
Terima kasih pemirsa, masih tetap di Menyapa Malam Sinpo TV. Berita kami lanjutkan. Rangkaian acara Grebek Siduro kembali hadir untuk memeriahkan perayaan Imlek 2025 di Solo, Jawa Tengah. Dan pada acara ini, panitia acara membagikan ribuan kue keranjang khas Imlek yang kemudian diperebutkan oleh warga. Beginilah suasana di kawasan Pasar Gede Solo, Jawa Tengah pada Minggu 26 Januari 2025. Warga tumpah ruah untuk menyaksikan acara kirap Grebek Sudiro. Para peserta menampilkan kreasi seni budaya pada kirap tradisi Grebek Sudiro menjelang Imlek. Beragam atraksi yang ditampilkan oleh para peserta ini juga sangat menghibur para pengunjung. Selain kirap, panitia acara Grebek Sudiro 2025 juga membagikan 5.000 kue keranjang. Kue keranjang sendiri merupakan kue khas Imlek yang memang banyak diminati oleh warga. Karena itulah, usai acara kirap berakhir, warga mulai berkumpul di depan Pasar Gede dan kemudian berebut kue keranjang yang dibagikan oleh panitia. Meski harus berdesak-desakan, warga tampak begitu antusias karena banyak yang beranggapan jika mendapat kue khas Imlek tersebut dapat membawa banyak berkah. Salah seorang pengunjung asal Semarang ini contohnya, dirinya yang baru pertama kali ini menyaksikan secara langsung acara Grebek Sudiro 2025. Tak menyangka bisa mendapat kue keranjang. Di Semarang. Nah, ini baru pertama kali atau? Baru pertama kali sih ikut event Grebek Sudiro ini ya. Kesannya melihat Grebek ini gimana? Seru banget sih, rame, terus kayak bener-bener menghibur banget sih acara-acaranya dari tadi. Oke, ini dapat apa coba? Aku dapat kue keranjang dok satu. Oh ya. Ya harapannya semoga ini salah satu kayak berkah ya, semoga kedepannya kami undang untuk kelancaran dan keberkahan dimohon segera ke panggung utama. Pengunjung lainnya, yakni Rafika juga menyampaikan hal yang sama. Dirinya juga baru kali ini menyaksikan acara Grebek Sudiro dan merasa kagum dengan antusias warga yang datang untuk merebut kue keranjang tersebut. Ya tiap tahun ikut, cuma kali ini kita juga lagi liputan bikin film dokumenter, tapi kan rekam dari sini, nggak sengaja dilempar dari sana malah dapat gitu. Vivo Y1 warna hitam. Dari kue keranjangnya itu apa? Dapat kue keranjang percaya apa? Sama Realme. Biasanya ini tuh berkah gitu ya buat sepanjang tahun ini. Kalau dapat banyak duitnya jadi lebih banyak. Di dalam tas yang berwarna. Jadi kami kemarin sempat ngobrol dengan Pak Wali maupun dengan panitia Grebek. Kami berharap tampilan ke depan ini semakin ditingkatkan karena event ini bukan event lokal, sudah menjadi event nasional. Tentunya kita berharap mancanegara pun bisa menikmati acara ini karena kearifan lokal di mana gunungan isinya kue keranjang, kemudian ada cakwe, bolang-baling, buah-buahan dan sayuran ini mungkin adanya di Indonesia hanya di Kota Solo. Nah ini tentunya sudah salah satu kearifan lokal yang bisa bersama-sama terjadi akulturasi dengan teman-teman Tionghoa. Untuk diketahui, selain mengangkat potensi daerah untuk mendorong meningkatnya kunjungan pariwisata di Kota Solo, tradisi ini digelar sebagai simbol akulturasi masyarakat Jawa Tengah dengan warga etnis Tionghoa di Solo yang hidup rukun dan saling toleran. Dari Solo, Jawa Tengah, kontributor Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, arus lalu lintas di jalur puncak Kabupaten Bogor terpantau lenggang. Rabu pagi, Satlantas Polres Bogor mencatat sebanyak 10.000 kendaraan melintas jalur tersebut, baik yang naik maupun juga turun. Pihak kepolisian juga telah menerapkan sistem ganjil genap pada pukul 6 hingga pukul 9 WIB dan saat ini arus lalu lintas di jalur puncak masih terpantau lancar dan diberlakukan sistem 2 arah. Satlantas Polres Bogor masih memberlakukan sistem ganjil genap atau GG di jalur puncak Bogor, Jawa Barat pada Rabu 29 Januari 2025. Kebijakan ini dilakukan guna mengantisipasi kerumunan dan lonjakan kendaraan pada momen libur Isra Miraj dan Tahun Baru Imlek 2025. Sistem ganjil genap berdasarkan nomor polisi kendaraan ini berlaku sejak Jumat 24 Januari hingga Rabu 29 Januari 2025. Informasi terkait kebijakan ganjil genap ini diumumkan melalui akun Instagram @sarlantaspolresbogor.tmc. Adapun aturan penerapan ganjil genap masih sama seperti sebelumnya. Kendaraan yang hendak melintasi puncak Bogor diharapkan menyelaraskan plat nomor ganjil atau genap pada tanggal di kalender. Penentuan ganjil genap itu merujuk pada angka terakhir nomor polisi kendaraan. Langkah ini termasuk dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 84 Tahun 2021 tentang pengaturan lalu lintas di ruas Jalan Nasional Ciawi Puncak Nomor 74 dan ruas Jalan Nasional Puncak Batas Kota Cianjur Nomor 75. Berdasarkan belai tersebut, ganjil genap di jalur puncak Bogor diberlakukan di 2 lokasi utama, yaitu arah Simpang Gadok, Jalan Raya Puncak sampai Simpang 4 Tugu Lampu Gentur, Kabupaten Cianjur.
arah Simpang 4, Tugu Lampu Gentur, Kabupaten Cianjur sampai Simpang Gadok, Jalan Raya Puncak. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Plaza Ambarukmo Yogyakarta menampilkan atraksi barongsai tonggak dan liong show untuk memeriahkan Tahun Baru Imlek 2025. Selain dalam pertunjukan utama, akan ada parade yang mengelilingi mal, memberikan pengalaman yang lebih interaktif dan juga meriah kepada para pengunjung. Hari ini Plaza Ambarukmo kembali menyuguhkan atraksi yang sangat dinantikan, yaitu barongsai tonggak dan liong show. Pertunjukan ini tidak hanya menampilkan aksi yang memukau, tetapi juga merupakan representasi dari keindahan seni tradisional Tiongkok. Dengan gerakan yang energik dan kostum yang berwarna-warni, pertunjukan ini pasti akan memikat hati semua pengunjung. Acara ini akan dimulai pada pukul 14.00 WIB di atrium utama Plaza Ambarukmo. Selain pertunjukan utama, akan ada parade yang mengelilingi mal, memberikan pengalaman yang lebih interaktif dan meriah. Ini adalah kesempatan yang sempurna untuk merasakan suasana Imlek yang penuh warna dan keceriaan. Dari Jakarta, Alwendi, tim Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, suasana hikmat terlihat dalam perayaan Tahun Baru Imlek 2576 kaum Zili di Pulau Bali sejak pagi hari. Ribuan umat silih berganti melaksanakan persembahyangan, salah satunya di Vihara Dharmayana, Klenteng Lengguan Bio, Kuta Badung. Berbeda dengan persembahyangan Imlek di tempat lain, akulturasi budaya sangat terlihat di wihara tersebut, di mana salah satunya adalah ditandai dengan penggunaan canang atau rangkaian bunga persembahyangan khas Bali sebagai sarana persembahyangan. Inilah suasana perayaan Tahun Baru Imlek 2576 kaum Zili di Vihara Dharmayana Klenteng Lingguan Bayo, Kuta Badung, Bali. Pemasangan penjor atau bambu dengan hiasan janur sejak di depan gerbang menandai awal kentalnya akulturasi budaya Bali dengan tradisi masyarakat keturunan Tionghoa. Selain hiasan penjor, vihara juga dihiasi umbul-umbul dan hiasan janur dengan lampion berwarna merah. Penanggung jawab Vihara Dharmayana Klenteng Lingguan Bayo, Adi Darmaja Kusuma, menyampaikan akulturasi budaya juga terlihat di dalam vihara, serta saat pelaksanaan persembahyangan. Sama dengan sarana persembahyangan umat Hindu di Bali, warga keturunan Tionghoa di Bali juga melaksanakan persembahyangan dengan tata caranya minimal membawa canang serta mengaturkan gebogan atau susunan buah yang digunakan untuk persembahan. Seusai melaksanakan persembahyangan, umat juga memohon tirta atau air suci untuk diminum serta dipercikan di kepala. Selesai di rumah, berbagi angpau pada anak, pada para orang tua. Biasanya langsung ada yang ke sana family dan ke tempat ibadah juga. Di situ saling mengucapkan Gongchi Pacai selamat tahun baru dengan harapan-harapan, demikian. Pak, terkait akulturasi dan tradisi yang dilaksanakan di vihara sendiri, khusus hari ini apa Pak? Akulturasi kita lihat dengan dekorasi yang ada penjor, ada sarana prasarana, amisa puja persembahan, ada gebok, ada gebogan, ada canang, dan payung, dan umbul-umbul lainnya. Itu merupakan tradisi yang sudah terjalin dari dulu sekali. Ya, ini karena histori daripada tempat ibadah ini, yang mana pujian utama yang mulia Dua Koco Tanu Cincin dalam pengelanaannya di Bali itu didampingi oleh dua Mahapatih, yaitu Ide Bagus dan Kayu dan I Gusti Ngurah Tubuh, yang mana kita puja juga di pujaan di Bakti Sala, di altar utama juga, demikian. Pak, penggunaan canang itu memang rutin setiap ini Pak ya, setiap pelaksanaan upacara Pak ya? Kita di sini lahir di Bali, ya, kearifan lokal, karena bagaimanapun sarana untuk melaksanakan persembahyangan minimal ada kembang bunga. Karena di Bali ini kan sudah turun-temurun lah kita melihat canang, akulturasinya sudah terjalin, makanya minimal harus ada canang untuk melaksanakan persembahyangan di tempat ibadah ini. Di sisi lain, perayaan Imlek juga mendatangkan rezeki bagi penjual burung yang berjualan di sekitar vihara. Tradisi melepas burung sebagai pertanda melepas makhluk hidup yang terkungkung serta berbagi kebahagiaan kepada makhluk lain, membuat penjual burung pipit mampu meraup omset lumayan karena mampu menjual sekitar 2.000 burung saat perayaan Imlek. Umat yang melaksanakan persembahyangan biasanya membeli burung pipit dalam jumlah belasan, puluhan hingga ratusan. Kalau untuk penjualan ini mendatangkan rezeki. Alhamdulillah, Mas Tenggara laku gitu daripada hari biasa. Ini rata-rata lakunya berapa Pak? Ribuan apa ratusan burung ini Pak? Ya ribuan. Soalnya kalau Imlek itu kebanyakan ngelepas burung orang.
Ini burung jenis apa ini, Pak? Kalau ini burung pipit. Burung pipit ya, Pak? Ya, burung pipit. Tak hanya dari Bali, umat dari luar Bali juga maupun wisatawan yang kebetulan berada di kawasan wisata Kuta. Juga banyak yang melakukan persembahyangan di Vihara Dharmayana Klenteng Lingguan Bayo. Penanggung jawab Vihara Dharmayana Klenteng Lingguan Bayo, Adi Darmajakusuma menambahkan momen ini menjadi waktu yang tepat untuk merefleksikan makna tahun ular kayu. Ular melambangkan kecerdikan, kebijaksanaan, dan kemampuan beradaptasi dalam segala hal. Sementara elemen kayu mempresentasikan pertumbuhan, pembaruan, dan kreativitas. Umat diharapkan segera pulih dari berbagai hal-hal lama dan sehingga pesan tahun ini adalah umat bisa move on dari hal-hal lama dan berani melakukan sesuatu yang baru untuk hasil yang lebih baik. Dari Bali, Bagus Raditya, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, menikmati libur panjang di Pulau Dewata, Bali, sejumlah wisata unik memanjakan para pelancong. Salah satunya adalah aktivitas wisata yang jadi incaran para turis maksud kami, yaitu berkeliling menikmati keindahan alam Bali dari ketinggian menggunakan capung besi alias helikopter, di mana durasi maupun destinasi yang akan dilalui wisata pun bisa dipilih menyesuaikan dengan budget yang ada. Ada banyak cara unik menikmati sensasi liburan di Bali pada liburan panjang kali ini. Salah satu pilihannya adalah wisata udara menggunakan capung besi alias helikopter. Dari sejumlah operator wisata udara yang menyediakan aktivitas wisata ini, salah satunya berada di kawasan Ungasan, Kuta Selatan, Badung. Sebelum menyaksikan keindahan Bali dari udara, wisatawan wajib mengikuti safety briefing terkait hal-hal yang harus diperhatikan saat naik, turun maupun berada di dalam helikopter. Setelah dilakukan berbagai pengecekan, kini saatnya bersiap menikmati sensasi petualangan di udara. Saat naik menuju helikopter, wisatawan harus mengikuti arahan petugas untuk berjalan di area yang aman. Setelah berada di dalam helikopter, tidak lupa diwajibkan menggunakan sabuk pengaman serta headset untuk meredam suara bising mesin, sekaligus memudahkan komunikasi antar penumpang atau dengan pilot. Ketika baling-baling berputar semakin kencang, inilah waktunya menikmati keindahan Bali dari ketinggian sekitar 1000 meter. Rasa was-was saat helikopter mulai take off seketika terbayarkan dengan keindahan alam Bali yang terbentang di depan mata. Dari atas helikopter, wisatawan disuguhi keindahan sejumlah destinasi wisata di kawasan Badung Selatan. Petualangan di udara dimulai dari menyaksikan patung Garuda Wisnu Kencana yang tingginya mencapai 121 meter. Helikopter kemudian berputar mengelilingi kawasan Jimbaran, Pura Uluwatu, Pantai Nyang-Nyang, dan diakhiri terbang rendah saat melintas di sekitar Pantai Melasti. Saat melewati sepanjang pesisir pantai, suguhan gradasi warna laut yang indah, ditambah hijaunya perimbunan yang menutupi tepi tebing, dipastikan membuat wisatawan berdecak kagum. Satu sarana yang berbeda ya dalam menikmati Bali, mungkin orang taunya main ke pantai ataupun juga menikmati alam secara langsung, tapi menikmati alam dari ketinggian selama beberapa menit ini menjadi salah satu opsi yang menarik untuk wisatawan. Jadi kenapa enggak? Ini sebelumnya sudah pernah menikmati wisata? Belum pernah, ini pertama kali. Apa sih sensasinya tadi di atas itu? Sensasinya ya karena belum pernah merasakan sebelumnya ya, jadi ini adalah hal yang baru, seru aja. Meskipun mungkin kata orang terbang dengan helikopter dan pesawat hampir sama, tapi kayaknya beda ya, karena ini 360 derajat kita bisa melihat pemandangan, jadi seru aja dan tertarik untuk mencobanya kembali. Tadi melihat beberapa objek di sepanjang pantai, tapi bedanya ini dari atas. Kalau biasanya kan dari bawah ya, Pantai Ungasan, sepanjang ada beach clubnya, ada pantainya. Biasanya di bawah, ini sekarang dari atas, kelihatannya bagus banget. Terus ngelewatin juga patung Garuda Wisnu Kencana. Biasanya dari bawah, ini sekarang bisa sejajar mengelilingi, jadi memang kelihatan sebesar itu gitu patungnya. Jadi ini menikmati Bali dengan sensasi yang berbeda gitu. Iya, dengan sensasi yang berbeda, dengan experience yang berbeda. Jadi sangat menyenangkan. Pandemi peminatnya itu hampir 100% mancanegara, tapi setelah pandemi wisatawan lokal ini sudah mulai banyak berdatangan. Saat ini di angka 35-65%, 35% di lokal, 65% di mancanegara, seperti itu. Ini rute favoritnya Pak? Destinasi wisata apa yang paling banyak diminati nih? Baik, untuk wisata rute favorit daripada tur helikopter ini adalah tur ke GWK, ke Pantai Dreamland, Uluwatu, dan ke Pantai Melasti, setelah itu mendarat kembali. Jadi kurang lebih durasinya 12-15 menit, para wisatawan sudah bisa menikmati Bali dari atas.
sensasi apa sih Pak yang ditawarkan dari wisata udara ini Pak? Jadi kita sedikit berbicara helikopter Pak. Helikopter ini kan terbangnya rendah Pak ya. Jadi sensasi merasakan keindahan alam Bali ini yang sangat luar biasa. Kalau kita tahu kalau kita naik pesawat yang terbang ke Jakarta itu kan tinggi Pak ya, nggak kelihatan. Tapi dengan kita terbang dengan helikopter ini sensasi apa ya bahasanya tuh bird eye view gitu loh Pak, sensasi jadi burungnya gitu. Keindahan lihat sawah-sawah itu kayak karpet permadani, Pulau Bali, patung-patung, pura itu sangat indah sekali Pak. Garis-garis pantai yang luar biasa indahnya, itu sensasinya Pak. Perjalanan wisata menggunakan capung besi berdurasi selama 12 menit tersebut dipastikan menjadi pengalaman yang tak terlupakan bagi wisatawan. Untuk bisa menikmati aktivitas wisata semacam ini, biayanya bervariasi mulai dari 6,9 juta rupiah per 4 penumpang untuk durasi terbang selama 12 menit. Jika ingin terbang lebih lama, maka tarifnya 39 juta rupiah per 6 penumpang dengan durasi terbang 70 menit. Selama ini paket tur berkeliling di kawasan Badung Selatan inilah yang paling sering disewa oleh wisatawan. Selain paket tersebut juga tersedia paket wisata berkeliling melihat kemegahan Gunung Agung, Gunung Abang, dan Gunung Batur. Paket wisata berdurasi 22 menit di udara ini dibanderol dengan tarif 3,9 juta rupiah per orang atau 15,6 juta rupiah untuk 4 wisatawan. Jika ingin menikmati keindahan Pulau Dewata dengan cara yang berbeda, mungkin aktivitas wisata satu ini bisa jadi pilihannya. Dari Bali, Bagus Raditya, Sinpo TV melaporkan. Hawa yang sejuk ditambah pemandangan alam yang indah membuat kawasan Batur Selatan di Kabupaten Bangli, Bali menjadi salah satu destinasi wisata favorit saat melancong ke Pulau Dewata pada libur panjang kali ini. Di mana selain menikmati panorama keindahan Gunung Batur dan juga Danau Batur, hijaunya eksotisme hutan pinus di Desa Batur juga tidak kalah menggoda. Kini kawasan hutan pinus Desa Batur Selatan ini maksud kami disulap menjadi semakin menarik. Terletak di garis khatulistiwa membuat Indonesia banyak memiliki hutan. Selain berfungsi sebagai paru-paru bagi wilayah di sekitarnya, hutan bisa menjadi tempat wisata yang tidak kalah menarik untuk dikunjungi. Salah satunya hutan pinus di wilayah Desa Batur Selatan, Kabupaten Bangli, Bali. Jika sebelumnya wisatawan yang berlibur ke kawasan Kintamani hanya disuguhi keindahan panorama Danau Batur dan Gunung Batur yang memiliki ketinggian 2.400 meter dari permukaan laut. Kini berbagai atraksi wisata semakin membuat pelancong betah berlama-lama di kawasan tersebut. Bagi pengunjung yang ingin bersantai bersama keluarga, di sini dapat menjelajah hutan Desa Batur Selatan dan menikmati beragam wahana permainan mulai jembatan hutan, berseluncur di rainbow slide sejauh 60 meter, bersantai di ayunan, hingga aktivitas memanjat pohon atau climbing tree, sambil menikmati keindahan hutan dengan pepohonan yang menjulang tinggi dan dedaunan lebat. Pengunjung juga diajak menguji adrenalin dengan sejumlah aktivitas permainan yang menantang, mulai dari merasakan sensasi bermain flying fox hingga menjelajahi berbagai medan terjal di tengah kawasan hutan dengan mengendarai ATV untuk bisa menikmati beragam wahana permainan yang ada. Harga per paketnya cukup bervariasi, mulai dari Rp50.000 hingga ratusan ribu rupiah. Memang hutan lindung ini memang bisa dikelola oleh kelompok yang ada di Desa Batur Selatan. Maka dari itu kami bersama kelompok bergerak melakukan inovasi-inovasi yang berkaitan dengan wisata alam. Sudah barang tentu di bawah tegakan hutan ini kami menjaga hutan ini, kami melestarikan hutan ini, hutan lindung ini. Di bawah tegakan ini kami bisa membuat wahana-wahana untuk wisata alam. Ya. Ini kenapa dipilih berbagai wahana Pak untuk destinasi wisata di sini Pak? Ya, terus terang perintisan kami, pikiran kami dari tahun 2018 itu memulai bahwa kami akan membuat sesuatu yang memang belum ada di tempat lain, kami buat di hutan Desa Batur Selatan ini. Salah satunya adalah rainbow slide. Kalau di Bali belum ada, ini satu-satunya. Jadi itu yang akan kami buat di sini, sehingga nantinya akan menjadi suatu tempat tujuan wisata alam ke Batur Selatan. Kalau mau dicari tahu konsepnya, itu konsepnya lebih ke wisata alam yang ramah keluarga. Jadi family friendly lah istilahnya, family friendly. Jadi anak-anak itu juga nanti bakal dapat edukasi di sini. Jadi edukasinya apa? Kita akan selenggarakan bahwa
satu tamu atau satu pengunjung menanam satu pohon. Jadi kita tidak merusak, tapi kita menambah lagi jumlah pohon dan keanekaragaman hayati dalam bentuk pepohonan di hutan ini. Ada berapa wahana Pak atau spot aktivitas yang bisa dinikmati di sini Pak? Wahana atau spot yang bisa dinikmati di sini itu ada treetops. Treetops itu, lalu ada flying fox, ada swing, ada hammock untuk bersantai, di tengah hutan ada gazebo, keranjang sultan, termasuk jembatan ini yang ya bisa dibilang estetik. Ada flying fox juga dan masih banyak lagi sih kita akan kembangkan. Tadi mainnya apa aja sih tadi? Rainbow slide dan ada flying fox juga sama jembatan. Yang paling seru apa sih mainannya? Flying fox. Kenapa sih? Seperti Tarzan. Ya. Jadi meluncur gitu ya? Ini sebelumnya udah pernah mainan ke sini atau belum? Belum. Tapi Ini, seru banget. Iya. Kalau ada waktu libur lagi pengen ke sini lagi nggak? Mau. Pengen ya? Pengen. Pengen nyoba yang mana nih? Pengen nyoba yang mana lagi? Keranjang Sultan. Keranjang Sultan ya? Selain itu apa lagi? Flying fox, rainbow slide. Ya, banyak-banyak. Iya. Tempatnya sejuk di pegunungan, jadi bagus untuk weekend. Untuk anak-anak juga sangat sangat bagus lah untuk anak-anak lah, karena anak-anak itu senang dengan permainan seperti ini di di dekat hutan. Ada flying fox, ada mengerti dengan alam. Itu untuk kami, untuk anak-anak itu lebih bagus di tempat-tempat seperti ini, di dekat dengan alam. Ada permainan yang tidak menghabiskan waktu dengan HP dan gadget dan sebagainya, begitu menurut saya. Unik nggak ini Pak? Ini kan di tengah hutan tropis ini Pak, ada destinasi berbagai macam permainan anak ini Pak. Ya unik, untuk saya ini unik, karena hutan disulap seperti jadi mainan, ini unik. Karena ini sebenarnya kan hutan ini. Ya tapi kok bisa ditata dengan rapi dan bagus, itu lumayan tertata bagus dan rapi. Sebelum disulap menjadi destinasi wisata berkonsep wisata alam ramah keluarga, kawasan hutan Desa Batur Selatan awalnya dipakai menjadi tempat pembuangan sampah liar. Pada 2018, kelompok pengelola hutan desa berinisiatif mulai menata hutan seluas 53 hektar dan menjadikannya destinasi wisata. Kelompok pengelola hutan Desa Batur Selatan semakin bersemangat menata kawasan hutan setelah di tahun 2023 menjadi terbaik pertama kategori hak pengelolaan hutan desa pada Lomba Wahana Lestari yang diselenggarakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Penataan sekitar 3 hektar areal hutan dengan beragam wahana permainan dimulai sejak September 2023 lalu. Setelah dilengkapi sejumlah spot permainan, terhitung mulai Oktober 2023. Destinasi ini pun dibuka untuk umum. Untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, pengelola berencana terus menambah spot permainan yang ada. Karena mengedepankan konsep ramah lingkungan, pengelola merancang paket permainan yang mewajibkan setiap pengunjung menanam 1 pohon saat berwisata di destinasi tersebut. Hal ini untuk menjaga lingkungan ekosistem yang berkelanjutan demi kesejahteraan generasi saat ini dan generasi mendatang. Dari Bali, Bagus Raditya, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, salah satu tujuan wisata favorit di Kota Solo adalah Kampung Batik Laweyan. Di mana berada di tengah kota Solo, wisata Kampung Batik ini menjadi jujukan lokasi wisata alternatif dari berbagai kota dan mancanegara saat akhir pekan maupun momen liburan. Berada di tengah kota Solo, Kampung Batik Kauman Solo menjadi salah satu destinasi lokasi wisata yang menjadi jujukan para wisatawan dari luar kota hingga mancanegara untuk menghabiskan momen liburan maupun akhir pekan. Berada tidak jauh dari Keraton Kusunanan Surakarta, Kampung Batik Kauman bisa menjadi lokasi alternatif wisata yang berbeda. Dengan menyusuri gang-gang sempit, para wisatawan bisa memanfaatkan latar belakang bangunan khas Kampung Batik yang masih kuno ini untuk berfoto. Selain bisa berbelanja batik di puluhan gerai batik di kampung ini, para wisatawan juga bisa terjun langsung melihat bahkan belajar dalam proses pembuatan batik. Salah satu pengunjung asal Jakarta, Anissa Dwi, mengatakan dirinya baru pertama kali berkunjung ke Kampung Batik Kauman. Tayangan di media sosial membuat dirinya penasaran dan tertarik berkunjung ke kampung ini. Bersama keluarganya, ia memanfaatkan objek wisata ini dengan belajar membatik. Hanya dengan merogoh kocek Rp5.000, dirinya sudah bisa praktek membatik dan hasilnya bisa menjadi buah tangan dari kampung ini. Awalnya tuh tertarik banget ya, soalnya banyak banget yang batik-batik. Terus tadi sampai jalan-jalan, selain batik ada banyak kerajinan. Terus ternyata di sini tuh kita juga bisa buat batik gitu. Jadi kita bisa ngegambar sendiri, terus
diajarin ngebatiknya juga. Kayak seru banget. Dapat pengalaman serunya ya. Banyak banget. Dan menurut aku terjangkau juga sih buat harganya. Sementara itu, Ketua Paguyuban Kampung Wisata Batik Kauman, Gunawan Setiawan mengatakan para pengrajin yang ada di Kampung Batik Kauman ini terbuka dengan wisatawan yang ingin melihat proses pembatikan. Melihat langsung kegiatan keseharian membatik menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Kalau secara hariannya di Kampung Batik Kauman Solo ini ada kuliner, terus kemudian ada proses membatik, ada demo-demo kegiatan-kegiatan toko-toko masing-masing seperti aktivitas harian. Jadi itu menjadikan para wisatawan suka sekali dengan kegiatan harian itu, dan mereka bisa melihat langsung di tempat workshop itu. Contohnya melipat kain yang dari pabrik, yang dari workshopnya, terus menata, terus ada juga yang mencanting, ada yang ngecat batik, bahkan sampai masuk ke tempat pewarnaan itu untuk yang batik ya. Terus kemudian kalau yang kuliner bisa lihat dapurnya, bisa langsung makan, bisa berkeliling di tempat-tempat yang menarik, istilahnya hidden gem-nya yang ada di Kauman. Selain bisa mengunjungi gerai batik, wisatawan di kampung ini juga bisa menikmati pameran UMKM yang digelar di salah satu sudut kampung. Dari Solo, Jawa Tengah, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan informasi seputar peristiwa 24 jam terakhir, tetap di Menyapa Malam Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita ambilkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat, semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV.
Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Malam. Kita lanjut informasi. Belasan wisatawan rombongan pelajar dari SMP Negeri 7 Mojokerto, Jawa Timur terseret ombak pantai Drini, Gunung Kidul, Yogyakarta, Selasa pagi. 3 pelajar ditemukan tewas dan 1 orang hilang. 3 jenazah korban pantai Drini ini sudah dipulangkan ke Mojokerto setelah dilakukan proses pemeriksaan dan identifikasi di RSUD Saptosari. Kecelakaan laut di pantai kembali terjadi. Selasa 28 Januari kemarin, kali ini menimpa 13 pelajar SMPN 7 Mojokerto yang sedang berwisata di pantai Drini, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Dari 13 orang tersebut, 9 siswa berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat. Anggota Satlinmas Wilayah 2 dibantu nelayan berhasil mengevakuasi para siswa yang terseret arus pantai Drini, Jogja. Selain itu, tim penyelam dari Satlinmas Rescue Wilayah 2 Pantai Baron diturunkan untuk mencari 4 siswa lainnya. Selang 4 jam kemudian, 3 siswa ditemukan di dasar laut berjarak kurang lebih 100 meter dari bibir pantai dalam keadaan henti nafas. Sedangkan 1 siswa masih dalam pencarian. Kita telah berhasil mengangkat 3 siswa. 1 sudah teridentifikasi namanya, tapi yang 2 itu guru belum mengenalinya. Untuk itu 3 siswa yang mengalami tenggelam di pantai Drini sudah berhasil kami angkat dan sekarang proses menuju Rumah Sakit Saptosari untuk identifikasi. Dan sekarang personel kami masih fokus pencarian yang diduga masih ada 1 yang belum kita ketemukan. 9 korban yang selamat langsung dibawa ke RSUD Saptosari guna mendapatkan perawatan. Beberapa di antaranya sudah boleh pulang. Momen haru terpantau dari akun Instagram @jogjadaily saat rombongan outing kelas SMPN 7 Kota Mojokerto sampai. Dari video tersebut, ratusan siswa kelas 7 dan 8 dalam proses penjemputan para orang tua dan keluarga. Sementara, dari video yang dibagikan akun Instagram Polres Gunung Kidul, 3 jenazah siswa SMPN 7 Mojokerto itu dibawa menggunakan mobil ambulans RSUD Saptosari dengan pengawalan mobil polisi. Momen tangis pun pecah saat jenazah korban terseret ombak dan tenggelam di pantai Drini, Gunung Kidul tiba dan diterima oleh para orang tua korban. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, polisi mendapatkan berbagai informasi kasus dugaan penganiayaan seorang bocah perempuan di Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara. Selain mengalami penyiksaan, korban juga selama ini dipaksa tinggal di kandang ayam. Berdasarkan hasil pengusutan, sementara korban sejak kecil ditinggal pergi kedua orang tuanya. Sang bocah ditinggal pergi ibu dan ayahnya yang merantau keluar pulau setelah bercerai. Setelah orang tuanya pergi, kakek dan neneknya kemudian mengasuh sang anak. Namun sejak itu perlakuan tidak manusia justru dialami korban. Selain mengalami penyiksaan, si anak selama ini bahkan dipaksa tinggal di kandang ayam. Hingga suatu hari dia berhasil kabur dan mengungkapkan apa yang dialaminya kepada warga setempat. Dari hasil pengusutan, tidak sedikit dari warga setempat juga pernah melihat si anak tidur di kandang ayam tersebut. Malah si anak ditempatkan di saat kandang masih berisi banyak ayam. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi baik pihak keluarga maupun warga sekitar. Kasus ini menjadi atensi polisi setelah munculnya foto di media sosial mengenai seorang bocah perempuan dengan bentuk kaki yang tidak normal. Si anak disebut mengalami patah kaki di beberapa bagian akibat penyiksaan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih dengan informasi lainnya, pemirsa. Seekor buaya yang diduga terbawa banjir masuk ke rumah warga di Kampung Kedaung, Babelan, Bekasi pada Selasa malam. Kejadian ini membuat pemilik rumah panik. Warga di sekitaran mengarahkan buaya kembali ke kali terdekat. Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Bekasi membawa kejutan tak terduga bagi warga. Seekor buaya dilaporkan masuk ke dalam rumah warga di kawasan yang terdampak banjir. Seekor buaya diduga terbawa arus banjir masuk ke rumah warga di Kampung Kedaung, Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Selasa malam. Kejadian ini membuat panik penghuni rumah dan warga sekitar. Warga sekitar menduga buaya tersebut berasal dari kali yang terletak di samping rumah. Dengan sigap warga berupaya mengarahkan reptil itu kembali ke sungai agar tidak membahayakan. Hingga kini warga diminta tetap waspada terhadap kemungkinan kemunculan hewan liar lainnya akibat banjir yang melanda wilayah tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, tinggi muka air di Bendung Katulampa, Bogor, Jawa Barat meningkat imbas hujan deras yang mengguyur sejak Selasa pagi pada 28 Januari kemarin. Berdasarkan data dari Posko Pengamatan Bendung Katulampa, tercatat ketinggian air mencapai 115 cm atau berstatus siaga 3. Bendung Katulampa di Bogor, Jawa Barat saat ini berstatus siaga 3 per Selasa sore.
Status ini ditetapkan menyusul meningkatnya ketinggian air akibat hujan deras yang mengguyur kawasan hulu sungai Ciliwung di Puncak Bogor. Petugas jaga Bendung Katulampa memprediksi aliran air kiriman dari bendung tersebut akan tiba di Jakarta dalam waktu 9 hingga 12 jam ke depan. Ketinggian muka air di Bendung Katulampa mulai mengalami kenaikan Selasa sekitar pukul 15.00 WIB. Air sempat mencapai ketinggian 115 cm yang merupakan level siaga 3. Meski ketinggian air berangsur menurun, diharapkan masyarakat yang tinggal di bantaran sungai Ciliwung untuk tetap waspada terhadap potensi banjir. Berdasarkan informasi dari laman resmi Dinas Sumber Daya Air di Jakarta, terdapat 28 kelurahan di Jakarta yang diperkirakan akan terdampak kiriman air dari Bendung Katulampa. Warga diimbau untuk tetap memantau perkembangan situasi dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang diperlukan untuk menghindari dampak banjir. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pengunjung pusat perbelanjaan di kawasan Grogol Petamburan, Jakarta Barat dikejutkan peristiwa seorang pria yang tewas terjatuh di dalam mal. Di mana diduga pria tersebut loncat dari lantai 5 mal. Sementara pihak kepolisian sektor Grogol Petamburan ini masih mendalami apa motif pria tersebut yang nekat mengakhiri hidupnya dengan cara melompat dari ketinggian. Inilah rekaman video amatir sesaat seorang pria tewas terjatuh dari lantai 5 pusat perbelanjaan di kawasan Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Aparat kepolisian dari sektor Grogol Petamburan bersama tim Inafis Polres Metro Jakarta Barat yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara di lantai dasar mal. Menurut Kanit Reskrim Polsek Grogol Petamburan AKP Muhammad Aprino Tamara, peristiwa seorang pria tewas dari lantai atas gedung ini tengah diselidiki oleh pihaknya. Sedikitnya 5 orang saksi telah dimintai keterangan dalam peristiwa ini. Mendapat informasi dari pihak manajemen Sekalen bahwa ada seseorang yang terjatuh dari atas mall sampai ke bawah. Pada saat ini kita belum mengetahui kejadian seperti apa. Setelah kita sampai di TKP, menemukan para saksi, ternyata yang bersangkutan loncat di lantai 5. Sampai saat ini saksi 3 orang sudah kita dalami dan kita interogasi di tempat. Yang selanjutnya akan kita interogasi ke kantor bahwa menerangkan bahwa korban dengan sendiri loncat tanpa adanya kejadian apapun yang lainnya. Yang bisa kita simpulkan saat ini adalah korban meninggal akibat bunuh diri. Itu lompatnya korban usia berapa, bahkan jenis kelaminnya? Untuk jenis kelamin laki-laki, untuk usia belum kita bisa pastikan karena sampai saat ini identitas kita belum dapat. Saksi ada sampai saat ini 4 orang. Jenazah korban selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Polri untuk keperluan otopsi. Kasus tewasnya pria tanpa identitas ini kini dalam penyelidikan aparat kepolisian Polsek Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi pemirsa. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik menegaskan bahwa pihaknya akan segera menyelidiki 41.000 hektar lahan yang terpantau rusak di wilayah Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Berdasarkan citra satelit, kurang lebih 41.000 hektar lahan di Kabupaten Katingan terjadi kerusakan lingkungan. Salah satunya terjadi desertifikasi atau penggurunan tanah diduga hasil penambang emas ilegal. Menteri Lingkungan Hidup bersama jajaran saat itu melaksanakan kunjungan di lokasi desertifikasi atau penggurunan dan pertambangan emas skala kecil di kawasan Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan. Kedua lanjut dia digunakannya air raksa atau disebut dengan merkuri mencemari tanah maupun ke Sungai Katingan. Menurut dia, kondisi tersebut sangat berbahaya pengaruhnya untuk kesehatan manusia maupun ekosistem di sekitar aliran sungai. Dia menegaskan kembali akan segera melakukan langkah-langkah dengan penanganan dengan serius untuk melakukan penyelidikan. Pemanggilan-pemanggilan terkait dengan pihak-pihak yang mengetahui dan bertanggung jawab terkait kerusakan lingkungan. Menteri Lingkungan Hidup ini pun meminta jajarannya serta pihak berwenang segera menemukan dan mengamankan siapa pelaku yang harus bertanggung jawab atas kondisi lingkungan tersebut. Sementara itu, penjabat Sekda Katingan Dedi Veras mengatakan dari pemerintah Kabupaten Katingan pada prinsipnya mendukung apa yang dilakukan pihak Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Hanya saja terkait kewenangan pemerintah Kabupaten Katingan terhadap pertambangan sudah ditarik. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi menutup Menyapa Malam kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan seluruh informasi Menyapa Malam. Saya Dio Manik pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
Simpo TV, News, Sport, Entertainment.